Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan romance reading khusus untuk November 2021. Dan ini untuk zodiak Aquarius ya. Kalau kamu pengen untuk yang general reading, ya kamu bisa cek di channel aku ini. Aku udah buat semua untuk yang general reading. Oke, dan ini khusus untuk yang percintaan. Dan ini untuk November, walaupun untuk November ingat aku masih bacainnya di pertengahan atau akhir bulan Oktober, jadi memang udah terbaca atau bahkan bisa lewat dari November, who knows, energinya bisa berbeda ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan untuk personal reading, counseling secara spiritual, astrologi, psikologi, tarot, dan ya astrologi Hindu seperti aku bilang tadi. Ya, kamu bisa ngelihat page-nya di sana. Ya, dan aku juga menawarkan untuk pembacaan Twin Flame. Ya, dan itu ada di counseling. Oke. Kita lihat untuk Aquarius, love reading atau romance November 2021. Ada storm ya, bukan storm, clouds. Atau awan. Lalu ada door, ada tulip, dan di the bottom of the deck-nya ada well atau sumur. Untuk Aquarius, di sini aku ngelihat memang seseorang dihadapkan ke sebuah pilihan, entah kamu ataupun dia. Dan kalau kamu tanya ini siapa, jangan tanya sama aku, karena ini bukan personal reading. Jadi kamu sendiri yang menentukan ini energi siapa ya, karena memang personal reading, general reading di YouTube itu untuk pengantar personal reading ya. Jadi kamu bakal tahu ini energinya siapa di personal reading, bukan general ya. Seseorang dihadapkan, aku sebut aja dia, ke sebuah pilihan yang dia tidak sukai, dimana sebuah pilihan yang dia harus mengakui ke diri dia sendiri ya, ke dalam diri dia. Jika disuruh memilih ya, disuruh untuk menghadapi ketakutannya dan menerima cinta di dalam diri dia, mengerti cinta itu, kasih sayang itu ya, kalau memang ada di kamu, cinta dan kasih sayang itu entah berasal dari kamu atau cinta itu ada karena kamu, berat untuk dia mengakui itu. Dan saat dia ingin mengakui, justru dia dihadapkan pilihan untuk jujur apa adanya. Dan ada energi yang tidak suka tentang cinta, karena dia ngerasa cinta itu sesuatu yang tidak pasti, cinta itu menyakitkan, mengecewakan. Itu yang dia tidak sukai. Hey, kita lihat tarotnya. Untuk Aquarius, di sini energi awan memang memperlihatkan energi yang seseorang dalam kondisi yang tidak begitu sehat, tidak begitu baik, entah stres ya, atau energi yang memang tertutupi oleh ilusinya sendiri ya. Ada the lovers, ada energi Gemini. Saat aku bilang zodiak lain, ini maksudnya adalah energi orang itu ya. Jika memang energi zodiak Gemini nggak harus berurusan dengan Aquarius dengan Gemini ya. Bisa jadi memang dengan Gemini, namun di sebagian orang mungkin enggak. Seven of Wands, dan ada Eight of Cups.
Seseorang tidak mampu untuk moving on, atau memang dia tidak mau, bisa juga gitu. Dia ngerasanya nggak mampu dan akhirnya nggak mau untuk berusaha. Ya, aku nggak mampu, ya udah. Karena aku nggak mampu ya aku nggak mau gitu. Ya, untuk moving on, untuk ya lepas dari energi ini. Seseorang bisa terikat energinya dengan kamu kan dia udah terbiasa dengan kesakitan, dengan kekecewaan. Queen of Wands. Ini ada di seseorang yang bisa udah mempermainkan kamu dulu, ya. Atau kamu mempermainkan dia. Ada energi yang kayak gitu. Energi yang akhirnya menyesal, enggak juga benar-benar menyesal sih. Iya, cuman ada rasa kecewa, kenapa kayak gitu? Kenapa aku dipermainkan atau aku mempermainkan dia? Ya. The Emperor dan ada Judgment, dan rasa saat ini adalah rasa bentuk karma instan yang terjadi. Karma instan itu karma yang memang bermain di kehidupan ini dan bakal dapat hasilnya di kehidupan ini juga. Ya, seperti kamu pernah mempermainkan dia dan dia bakal mempermainkan kamu. Seperti itu lingkarannya. Jadi aku ngerasain memang apa yang terjadi saat ini sama kamu ataupun sama dia karena bentuk apa yang udah terjadi dulu. Kalian berdua bisa sama-sama bulak-balik aja nyakitin, atau bulak-balik pernah mencoba meninggalkan atau pernah mencoba untuk kembali lagi. Ya. Ada energi orang ketiga di sini karena The Lovers atau energi Gemini ini aku ngeliat sebagai orang ketiga, atau ya dia bisa bilang sama kamu dia nggak in tune, dia nggak berusaha dengan orang lain, namun cuma dia ngerasa atau punya rasa ke orang lain juga, namun dia ragu dengan orang lain itu, dia masih stuck sama kamu, ya. Lalu ada Three of Cups atau Three of Chalices, lalu ada Four of Coins atau Four of Pentacles. Seseorang berharap ke depannya ada sesuatu hal yang pasti ataupun perasaan dia pasti. Ya, untuk saat ini maksudnya kalau aku menginginkan dia kembali, apakah dia menginginkan hal yang sama? Dia bisa merasakan seperti ini dan dia bertanya terhadap semesta ataupun terhadap kamu. Dalam hatinya dia, apakah kamu menginginkan hubungan ini kembali terjalin? Ya, aku ngelihat cukup bermain di kepala dia, sangat cukup overthinking akhir-akhir ini, ya. Mungkin gak The Magician mungkin gak apa sih ibaratnya gak bener-bener terlalu selalu, cuman cukup apa sih ibaratnya berdampak ya. Six of Cups ini orang yang benar-benar jatuh hati sebenarnya sama kamu. Kamu juga sebenarnya ke dia, cuman di awal hubungan ini ya aku bisa bilang ada energi munafik ya. I'm sorry aku harus bilang ini. Seseorang ngerasa dia nggak secinta itu, atau seseorang ngerasa bisa sebut aja dia nggak begitu, nggak sesayang itu, nggak secinta itu sama kamu. Namun ternyata ya setelah makin kesini, sorry, ternyata justru dia benar-benar merasakan itu. Dan justru malah saat dia intune atau dia berusaha membuka hati untuk orang lain, dia membandingkan energi orang lain itu dengan kamu, dan ternyata berbeda. Dan dia kira orang itu bisa mengganti kamu, strength atau fortitude, dan ternyata enggak ada yang bisa menggantikan kamu dalam hidupnya dia. Itu yang dia sesali, ya. The Lovers juga muncul di tarot ini, memang dua ya The Lovers-nya. Dan dua-duanya muncul karena di sini memperlihatkan feminin dan maskulin, energi feminin dan maskulin, nggak harus twin flame ya. Namun energi feminin dan maskulin itu ada di setiap dari kita manusia ya. Jadi ini memperlihatkan banget sebenarnya sedih banget, namun juga logika juga bermain kencang ya.
entah kamu ataupun dia berusaha untuk memperkuat logika agar tidak begitu sakit, namun akhirnya ujung-ujungnya jatuh juga gitu ya, akhirnya nyerah juga karena kalah, akhirnya emosinya egoisme akhirnya kalah sendiri gitu ya. Ten of Wands, Two of Coins, atau Two of Pentacles, dan ada Nine of Pentacles. Ini bukan waktu yang tepat ya, aku harus bilang. Bukan masa yang tepat untuk memaksakan hubungan ini. Karena aku ngerasain energi yang masih gini banget ya. Energi yang masih belum seimbang, masih belum benar-benar memaafkan apa yang udah terjadi di masa lalu. See, the Moon. Energi Pisces juga keluar di sini, Aquarius ya. Seperti aku bilang, energi overthinking, energi yang masih tenggelam dalam kesakitan, kekecewaan. Page of Cups, dan ada Page of Wands. Memiliki keinginan, memiliki harapan, that's okay sebenarnya, gak masalah. Itu bagian untuk kita bersemangat, itu ego yang baik sebenarnya. Cuman kalau kita itu jadikan itu sebagai goal, kita yang bakal sakit sendiri ya. Jadi dia ingin mendekati kamu ya, namun dia pengen ngerasa pasti dulu dengan rasanya dia dan pasti dengan keadaan. Itu yang menahan dia untuk benar-benar klik hatinya dan attract, ibaratnya datang ke kamu untuk meraih kamu saat ini ya. Hangman sih, kalian bisa dalam hubungan yang memang tidak jelas, menggantung di sini. Dan ada Death atau energi Scorpio, wow, ada Transformation, dan last cardnya ada Temperance atau Sagittarius, dan beberapa major arcana di sini muncul. So ada energi Libra juga. Jadi memang yang aku harus bilang ya, ini bentuk untuk kalian berdua seimbang ya. Jadi apapun yang pernah kamu berikan ke dia, entah baik atau buruk, bakal kamu terima, begitu juga ya. Jadi kalau kamu pengen cinta, pengen kasih sayang dari dia, berikanlah itu tanpa kamu berharap dulu ada pamrih ya. Kalau kamu sama seperti dia memberikan namun ada pamrihnya dulu, dalam artian pasti ke depannya bersama, pasti untuk mendapatkan cinta, ya bakal stuck di energi ini terus-terusan, bakal sakit dan ego kalian berdua bakal dihancurkan nantinya. Si Ace of Cups, in order to, kenapa harus dihancurkan egonya, karena itu bentuk untuk kamu memahami ya, kalau cinta dan kasih sayang bukan seperti kayak aku memberi namun untuk aku mendapatkan. No, aku memberi karena memang aku mau memberi, aku nggak tahu apa yang aku dapatkan, dan apapun hasilnya ke depan aku dapat apa aku nggak tahu, dan biarlah gitu. Karena aku pengen ngasih, aku pengen memberi, that's my love, itu cinta aku, kasih sayang aku, dan aku bakal dapat apa ya aku nggak tahu. That's it, itulah memberi. Ibaratnya kamu udah memberi, kamu udah kasih, kamu lupa kalau kamu pernah memberi gitu, dan kamu nggak tahu kamu dapat apa juga, kamu nggak tahu saat ada karma baik, kamu nggak tahu itu hasil dari apa yang udah kamu berikan dulu. Tiba-tiba bingung aja kok ada orang yang baik, kamu dapat hal yang baik, that's it ya. Itu yang aku lihat ya. Oke, Aquarius, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Bentar ya. Untuk Aquarius November love reading. Ada I accept that good things come easily, I'm a super attractor. Dan ada when I'm patient, I let the universe do for me what I cannot do for myself. Sih, seperti aku bilang,
Saat kita sabar menerima, kita menerima apapun dengan mudah, dengan begitu semesta bakal berusaha dalam hidup kita tanpa kita intervensi, tanpa kita kontrol, dan kita bakal attract, kita bakal menarik apapun yang memang untuk kita. Ya, dan dengan begitu memperlihatkan ke kita kalau memang energi yang terjadi selama ini itu di luar kontrolnya kita, dan membiarkan semesta bekerja luar biasa, respon. Ya, hanya kita perlu align dengan cinta. Hanya kita perlu sadar kalau kamu itu satu dengan jiwanya kamu, dengan cintanya kamu, bukan dengan egoismenya kamu, bukan dengan kontrol, bukan dengan kesakitan. Okay? That's it. Ya, ini tentang spiritualitas banget Aquarius. Okay? Pilihan ada di tangan kamu. Okay? Think that's all. I hope that you can enjoy this video. Ya, harap sedikit banyaknya ini membantu. Thank you so much for watching. Ya, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye.